Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isti Amalia Sabrina dengan NIM H0512010078 akan melakukan presentasi pada seminar Statistika 1 dengan judul Penerapan Fuzzy Key Nearest Neighbor Regression menggunakan mean cost key distance pada data harga emas Indonesia di PT Aneka Tambang Tbk dengan bimbingan Bapak Siswanto SSI MSI. Pokok pembahasan pada seminar Statistika 1 ini, yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian kajian teori, metode penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk pembahasan pertama yaitu mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Baiklah, akan saya mulai dengan latar belakang. Key-nearest neighbor atau KNN adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan kasus non-parametrik yang datanya seringkali tidak linear. Metode KNN ini dapat diimplementasikan untuk menganalisis data klasifikasi berupa kategori diskrit serta data regresi berupa numerik kontinu. Secara umum, metode KNN regresi bertujuan untuk mengestimasi nilai dari sampel uji berdasarkan rata-rata dari tetangga terdekat atau nearest neighbor. Seperti grafik yang terlihat pada slide menunjukkan beberapa nilai rata-rata nearest neighbor dari data yang akan diestimasi. Contohnya seperti satu nearest neighbor yang menunjukkan hanya penggunaan satu nilai nearest neighbor untuk mengestimasi. Kemudian ada 2 dan 3 nearest neighbor yang merupakan rata-rata dari 2 maupun 3 nearest neighbor. Adapun kelebihan dari metode ini, yaitu yang pertama, metode cukup tangguh terhadap data yang memiliki banyak noise. Karena estimasi yang dihasilkan berbasis pada nilai rata-rata dari nearest neighbor, dan juga yang kedua yaitu metode dapat beradaptasi terhadap pola data yang kompleks. Sehingga metode ini cukup kuat atau robust untuk berbagai jenis data. Namun, dari kelebihan tersebut, metode KNN regresi ini juga memiliki kelemahan, yaitu memberi pengaruh yang sama rata pada masing-masing nearest neighbor walaupun jaraknya cukup jauh. Sehingga solusi untuk menangani kelemahan dari metode KNN yaitu yang pertama dengan fuzzy key-nearest neighbor yang dapat mengimprovisasi dengan degree of membership atau derajat keanggotaan dengan menggunakan bobot fuzzy yang dapat mengatasi masalah ketidakpastian data sehingga terbentuk metode fuzzy KNN untuk memperoleh estimasi yang lebih akurat dibanding hanya menggunakan metode KNN saja. Namun, metode fuzzy ini seringkali hanya digunakan pada KNN yang berupa klasifikasi. Maka pada penelitian ini, metode fuzzy akan saya terapkan dalam KNN berupa regresi. Kemudian yang kedua, penelitian ini juga menggunakan metode Minkowski distance yang merupakan metode terbaik dari berbagai fungsi jarak yang terbentuk dengan adanya hyperparameter P yang dapat digunakan pada angka yang lebih besar dan sama dengan 1, sehingga metode ini dapat digunakan untuk menentukan jarak pada area yang lebih luas. Jika pada metode KNN, maksudnya yaitu jarak nearest neighbor atau tetangga terdekat. Berdasarkan penjelasan mengenai kedua metode yang dapat menjadi solusi terhadap kelemahan KNN, maka rangkuman metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu metode Fuzzy Key-Nearest Neighbor Regression dengan penerapan Minkowski distance atau disingkat menjadi MDF KNN-REG. Adapun beberapa penelitian terdahulu yaitu yang pertama oleh Kurniawan DKK pada tahun 2024 yang memprediksi harga rumah dengan data yang berasal dari platform Kaggle dengan menggunakan algoritma Key Nearest Neighbor Regression. Namun pada penelitian ini relatif error yang dihasilkan adalah sebesar 30,95% yang menampakkan kelemahan KNN disebabkan kepentingan tiap nearest neighbor-nya disamaratakan. Kemudian yang kedua oleh Simanjuntak DKK pada tahun 2021 dengan mengklasifikasi penyakit ISPA menggunakan metode Fuzzy KNN dengan presentasi akurasi yang sangat baik, yaitu sebesar 90%.
pada hyperparameter K sama dengan 10 atau jumlah nearest neighbor yang terpakai sebanyak 10. Dan yang ketiga, oleh Wahyono DKK pada tahun 2020 yang membandingkan beberapa metode perhitungan jarak yang diterapkan pada klasifikasi KNN dan menunjukkan bahwa Minkowski distance memiliki akurasi yang lebih akurat dibanding Manhattan dan Chebyshev. Salah satu data yang dianggap penting untuk diestimasi adalah harga emas, di mana emas merupakan logam mulia yang dikenal sebagai safe haven atau simpanan yang paling aman oleh para investor ahli, disebabkan ketika ketegangan dan krisis ekonomi sedang melanda, maka harga emas akan cenderung meningkat, begitu pula dengan popularitasnya sebagai komoditas yang nilainya cukup stabil di pasar ekonomi global. Hal tersebut dapat ditunjukkan berdasarkan data dari PT Antam mengenai penjualan emas di Indonesia pada tahun 2024 adalah sebanyak 43,8 ton yang merupakan jumlah terbanyak sepanjang sejarah penjualan emas di Indonesia yang disebabkan oleh faktor mikroekonomi global sehingga harga emas paling tinggi pada tahun 2024 mencapai 1,5 juta rupiah per 1 gram emas. Selanjutnya, batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, data set yang digunakan adalah data harga emas di Indonesia dari PT Aneka Tambang Tbk sebanyak 283 observasi dimulai dari tanggal 3 Januari 2020 sampai 30 Mei 2025. Yang kedua, dataset dibagi menggunakan cross-validation dengan perbandingan 80% data training dan 20% data testing. Yang ketiga, rentang hyperparameter yang digunakan yaitu T1-5 dan K1-10. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama memperoleh nilai estimasi harga emas menggunakan metode fuzzy Kinnears-Neighbor regression dengan penerapan Minkowski distance. Kemudian yang kedua, memperoleh nilai persentase error terkecil menggunakan perhitungan mean absolute percentage error atau MAPE dari hasil pengolahan data berdasarkan kombinasi nilai hyperparameter P dan K pada metode MD FKNN-REC. Kemudian, manfaat yang diharapkan pada penelitian ini yaitu memperluas pemahaman teoritis dan praktis terkait algoritma MDFKNN-REC, khususnya untuk pemanfaatan dalam estimasi nilai harga emas di Indonesia. Dan juga menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta instansi yang bergerak di bidang pengolahan data dan ekonomi, khususnya investasi. Baiklah, bagian selanjutnya dari penelitian ini yaitu kajian teori. Adapun teori-teori yang saya gunakan yaitu yang pertama, data mining, regresi, pre-processing, metrik jarak, Kinnears-Neighbor regression, fuzzy Kinnears-Neighbor, dan mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, kita melangkah ke metode penelitian yang berisikan sumber data, identifikasi variabel, dan metode analisis. Untuk sumber data yang akan saya gunakan pada penelitian ini berupa data sekunder yang berasal dari publikasi website resmi oleh PT Antam Tbk, yaitu data harga emas di Indonesia berupa data mingguan selama periode dari tanggal 3 Januari 2020 hingga tanggal 30 Mei 2025. Sehingga jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 283 data, begitu pula untuk faktor-faktor yang diduga telah mempengaruhi harga emas di Indonesia. Oke, selanjutnya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan variabel Y atau variabel respon yang tentu saja berupa data harga emas di Indonesia, yang saya reverse ke satuan dolar. Kemudian variabel X atau variabel prediktor yang pertama yaitu kurs rupiah atau nilai tukar rupiah terhadap dolar sehingga variabel ini juga dalam satuan dolar.
Lalu variabel X yang ketiga yang merupakan indeks US dollar atau ukuran nilai atau dapat disebut sebagai kekuatan dolar Amerika Serikat yang relatif terhadap mata uang asing. Dan variabel X yang ketiga berupa emas spot USD atau harga emas yang menjadi acuan dalam pasar global dengan satuan dolar per ons. Variabel-variabel tersebut kemudian akan dianalisa dengan metode sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan statistik deskriptif dari kedua variabel tersebut, yaitu variabel respon dan variabel prediktor. Kemudian pre-processing data dengan menggunakan metode min-max normalization atau menyelaraskan skala pada nilai dari tiap variabel ke dalam rentang 0 sampai 1. Setelah itu, data yang telah melalui tahap pre-processing dibagi dengan perbandingan 80% data training dan 20% data testing secara acak melalui RStudio. Variabel prediktor dari data training akan dilatih dan diolah untuk membangun serta mempelajari pola pada data secara umum yang kemudian akan digunakan untuk mengestimasi nilai variabel respon pada data testing. Kemudian dilanjutkan dengan menghitung Minkowski distance atau jarak antar variabel prediktor dari data testing dan data training dengan hyperparameter P 1 hingga 5. Lalu data training diurutkan berdasarkan jarak terdekat atau nearest neighbor dari data testing berdasarkan hasil perhitungan Minkowski distance, yang kemudian dihitung bobot fuzzy dari tiap variabel prediktor data training yang memiliki jarak terdekat atau sebagai nearest neighbor dari data testing dengan hyperparameter K atau jumlah nearest neighbor yang akan coba digunakan yaitu sebanyak 1 sampai 10. Setelah mendapatkan bobot fuzzy, nilai Y atau dalam hal ini yaitu harga emas akhirnya diestimasi dengan menghitung rata-rata bobot fuzzy dengan data YJ yang merupakan data training dengan jarak terdekat terhadap data testing dengan J dari 1 hingga banyaknya K yang akan digunakan. Setelah mengestimasi nilai harga emas, saya akan menghitung persentase error dengan membandingkan data hasil estimasi dengan data aktual menggunakan MAPE. Dan yang terakhir tentu saja, saya akan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang akan saya kerjakan. Adapun daftar pustaka yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila ada kelebihan, hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka, end.